Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan sering diperbincangkan di publik, yaitu food estate. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salah satu isu hangat yang disinggung dalam debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu 21 Januari adalah proyek food estate yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam debat tersebut, Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin menyatakan bahwa food estate telah mengorbankan petani, meninggalkan masyarakat adat, dan menghasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan. Tidak cukup sampai di situ, Cawapres Mahfud MD menyatakan bahwa proyek food estate telah gagal dan merusak lingkungan. Di sisi lain, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menjelaskan masih ada program food estate yang berhasil. Food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi salah satu yang berhasil. Bahkan, Gibran mengklaim bahwa food estate Gunung Mas sudah berhasil panen singkong dan jagung. Lantas, apa itu proyek food estate, apa dasar hukumnya, dan bagaimana ketentuannya? Pasal 1 angka 154 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 7 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan mengatur bahwa food estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan. Pada krisis pandemi yang dialami Indonesia tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengemukakan kembali wacana pembangunan food estate dengan harapan bisa menguatkan ketahanan pangan di Indonesia. Proyek food estate sendiri masuk ke dalam salah satu dari program strategis nasional atau PSN yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional. Pada Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 ditetapkan 16 major project yang menjadi penekanan. Salah satunya adalah program food estate atau kawasan sentra produksi pangan. Pasal 481 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 7 tahun 2021 mengatur bahwa kegiatan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate dilakukan dengan mekanisme penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan atau KHKP. KHKP adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan dengan pembangunan food estate. Lebih lanjut, ketentuan pasal 482 peraturan yang sama menekankan bahwa mekanisme penetapan KHKP adalah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, atau Kepala Badan Otorita yang ditugaskan khusus oleh pemerintah. Adapun dalam pasal 485 diatur bahwa penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate dengan mekanisme penetapan KHKP dilakukan pada A. Kawasan hutan lindung dan atau B. Kawasan hutan produksi. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ayat 2 pasal tersebut dipertegas oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam siaran pers KLHK yang menyebutkan bahwa kawasan hutan lindung yang akan digunakan untuk program food estate adalah kawasan hutan yang sudah tidak sepenuhnya lagi berfungsi lindung, yaitu kawasan hutan terbuka atau terdegradasi atau sudah tidak ada tegakan hutan. Dalam pasal 115 ayat 3 PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan diatur bahwa penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate atau ketahanan pangan dapat dilakukan pada kawasan hutan A. Yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan. B. Yang telah dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan setelah dikeluarkan dari areal kerjanya. Dan C.
yang telah dicadangkan atau telah dibebani persetujuan perhutanan sosial atau telah dicadangkan untuk tanah objek reforma agraria dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria. Pada tahun 2023 sendiri, lokasi yang diprioritaskan untuk pelaksanaan food estate berada di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah di Kapuas dan Pulang Pisau, kemudian ada Sumatera Utara di Hambang Hasundatan, kemudian ada di Sumatera Selatan di Banyuasin, ada di Nusa Tenggara Timur di Belu dan Sumba Tengah, dan yang terakhir di Papua yaitu di Merauke. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan food estate telah diatur dalam pasal 507 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pendanaan pelaksanaan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate dengan mekanisme penetapan KHKP bersumber dari A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, dan atau C. Sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proyek food estate merupakan hasil kolaborasi kementerian dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia. Proyek ini melibatkan sejumlah kementerian mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Kementerian Pertanian hingga Kementerian Pertahanan. Pada kolaborasi ini, Kementerian Pertanian akan bertugas pada bagian teknis, Kementerian PUPR bertugas dalam membuat land clearing irigasi, dan Kementerian Pertahanan berkaitan dengan cadangan strategis. Adapun Kementerian LHK mendapat tugas untuk mengawal aspek lingkungan hidup dan kehutanan diintegrasikan dengan pemulihan gambut. Adapun Menhan Prabowo Subianto secara resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara. Presiden menjelaskan bahwa keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam proyek lumbung pangan ini adalah untuk mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nirmiliter sekaligus. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you! Dengan menggagas, kita semakin cerdas.